Siap. Hormat. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi. Pagi. Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Tuhan. Iya, silakan duduk. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa, silakan. Baik. Terima kasih atas Ibu Guru yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan. Izinkan saya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, itu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhanku Yesus Kristus, Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari rumah kami masing-masing hingga kami boleh tiba di sekolah ini keadaan selamat ya Bapa. Dan tibalah saatnya kami anak-anakmu ingin memulai mata pelajaran untuk kami belajar ya Bapa. Namun kami mohon kepada Engkau tuntun sertai kami hingga kami boleh menyelesaikan segalanya dengan baik dan benar ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya puji Tuhan, amin. Terima kasih banyak. Ya. Oke, nah sekarang Ibu mau absen dulu. Ya. Ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir semua? Hadir semua. Baik, berikutnya Ibu akan cek kerapian dulu. Ibu cek dulu atributnya. Silakan berdiri anak-anakku sekalian. Silakan berdiri. Cek. Ya, tidak ada baju yang tidak disisip dalam ya. Oke. Baik, luar biasa. Silakan duduk. Ibu mau tanya dulu. Adakah yang masih ingat materi sebelumnya itu, materi di pertemuan kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih? Coba siapa? Terima kasih. Ya. Minggu lalu kita belajar tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia terbagi atas dua bagian, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Iya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk versi. Baik, luar biasa sekali hari ini. Nah, sekarang ini yang akan kita pelajari hari ini adalah gangguan pada sistem pernafasan manusia. Jadi kalau pertemuan yang sebelumnya itu kita membahas bagaimana mekanisme pernapasan manusia, sekarang ini yang kita akan bahas adalah gangguannya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kita belajar nih lebih lanjut mengenai gangguannya, saya mau tanya dulu, merenung-renung dulu. Kira-kira nih, apakah materi gangguan pada sistem pernapasan manusia ini penting atau tidak menurut Anda? Silakan, mungkin satu orang bisa menjawab pertanyaan Ibu. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru. Ya. Agar kita bisa tahu bagaimana mencegah penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan pada sistem pernapasan. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Aprilia. Iya, seperti itu. Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita capai itu adalah bagaimana menganalisis gangguan atau penyakit yang mungkin menyerang sistem pernafasan manusia. Itu satu. Yang kedua, menyajikan data dalam bentuk laporan nanti di LKPD-nya, gangguan pada sistem pernafasan manusia, cara pencegahannya, dan cara mengobatinya kalau sudah terjangkit. Seperti itu ya. Kita akan ice breaking dulu sejenak biar fokus. Oke, berpasang-pasangan ya. Berpasang-pasangan. Ya, ulang. Ada Abu, ada Abi. Iya, ada Abu, ada Abi. Nah, posisi tangan Anda itu seolah-olah ingin berjabat tangan. Seolah-olah ingin berjabat tangan seperti ini. Iya. Tentukan siapa yang jadi Abu, tentukan siapa yang jadi Abi. Ya, silakan ditentukan. Oke, sudah? Iya. Kalau Ibu bilang
Abi, berarti si Abi ini yang akan menangkap tangan si Abu. Kalau ibu bilang Abu, berarti Abu yang berusaha menangkap tangan si Abi. Sampai di sini paham? Iya, silakan fokus dulu. Iya. Tepuk 1, 2, Abi. Nah, itu. Nah. Ya, fokus. Kita ulangi. Tepuk 2, 1, 2, Abu. Ya. Silakan duduk, nak, anak-anakku sekalian. Oke. Nah, sebelum kita membahas materi ini, Ibu akan berikan dulu pretest. Nah, pretest ini bertujuan untuk mengukur kemampuan anak-anakku sekalian, kemampuan awalnya dulu. Silakan dikerja, Ibu beri waktu untuk kalian kerjakan itu selama 3 menit saja. Sudah? Sudah semua? Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan masuk di tahap sintaks 1. Jadi model pembelajaran yang kita pakai untuk hari ini adalah model PBL, Problem Based Learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu ya, berdasarkan karakteristik cara belajarnya. Jadi ini sudah terbentuk kelompok 1. Kelompok 1 dari sini ya. Ya, kelompok 1, kemudian 2, kemudian Kelompok 3. kelompok 5. Oh, tidak berurutan. Silakan bertukar. Ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Silakan. Iya. Biar lebih indah. Hidup itu butuh keteraturan ya anak-anak ya. Ya, silakan. Oke. Nah, sekarang Ibu akan putar videonya. Jadi, silakan kelompok-kelompok yang gaya belajarnya audiovisual itu, silakan perhatikan videonya. Video ini akan membantu sebentar untuk mengisi LKPD-nya. Bisa dipahami ya? Oke, mari kita simak videonya ya, Nana ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas, yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, taring, dan laring. Beberapa jenis ISPA antara lain influenza. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Iya, tepuk tangan dulu untuk pembuat videonya. Kita selanjutnya, anak-anakku sekalian, adalah Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, yang akan kalian bahas secara berkelompok. Jadi bukan per individu ya, per kelompok. Kelompok 1, mana kelompok 2? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Silahkan dicermati baik yang Ibu ambil dari internet, yang kemudian kalian akan berdiskusi untuk membahas artikel itu.
Nah, apa yang akan kalian bahas adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sudah Ibu berikan melalui LKPD kalian masing-masing. Sampai di sini paham? Jelas? Oke. Ibu akan meminta kalian membagi peran dulu dalam kelompok. Jadi, per kelompok silahkan membagi perannya masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, kita mulai dulu dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Jelti Rosaldi Baluk. Peran saya dalam kelompok adalah ketua kelompok 1. Oh, sebagai ketua Kelompok 1, baik. Saya akan mempersilahkan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri serta perannya masing-masing. Saya persilahkan. Baik. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Delvi Angela Ato. Saya dari kelompok 1 berperan sebagai presenter. Iya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Vinci Bahan. Saya selaku ketua kelompok dari kelompok 5. Dan di sini saya akan memperkenalkan rekan teman-teman saya dengan peranan mereka masing-masing. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Sembriana Maneo, saya selaku presenter dari kelompok 5. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sifrateti, saya dari kelompok 5, berperan sebagai Natulen. Iya. Jadi semua jelas, perannya dalam kelompok masing-masing sudah sangat jelas sekali. Oke, baik. Kegiatan Anda selanjutnya adalah mengamati dengan cermat LKPD masing-masing, kemudian mendiagnosis masalah yang ada di dalam artikel di LKPD-nya itu. Silahkan berdiskusi, Ibu berikan waktu selama 5 menit saja. Silakan. Ya, silakan berdiskusi. Oke, sudah semua temukan permasalahannya? Iya. Setelah tadi kan kita sudah temukan masalahnya nih. Nah, sekarang cari solusinya. Temukan solusinya ya. Jadi kalau tadi ada masalah, nah silakan sekarang cari solusinya. Silakan solusinya itu pun tetap dikerja di dalam LKPD-nya sesuai dengan petunjuk pengisian LKPD. Silakan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Jadi kumpulkan dulu informasi sebanyak-banyaknya untuk diisi di dalam LKPD kalian. Jadi misalnya yang tadi, misalnya masalahnya atau solusinya masih ada yang kurang-kurang, silakan dilengkapi lagi. Silakan dilengkapi lagi laporan LKPD-nya itu. Ibu masih memberikan Anda waktu sebelum kita presentasi. Ya. Sudah siap untuk presentasi? Siap. Iya, baiklah. Kita masuk di sesi menyajikan data lewat presentasi. Sudah siap dong? Sudah kan? Siap. Oke, baiklah. Oleh sebab itu, kita berikan dulu tepukan yang meriah untuk kelompok. Iya, kelompok 2, tunjukkan pesonamu. Silakan anakku. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di mana di sini saya akan membahas artikel mengenai kisah tragis seorang bayi yang menghirup asap rokok yang meninggal dunia saat menghirup asap rokok di acara akikah di Tulungagung atau di Jawa Barat. Berikut ada beberapa masalah yang kami bahas mengenai bahaya asap rokok dalam artikel ini. Yang pertama, permasalahan pada artikel tersebut mengenai bahaya menghirup asap rokok. Yang kedua, berikutnya organ yang terganggu pada permasalahan tersebut yakni paru-paru.
dan yang terjadi pada paru-paru, yaitu di mana asap dapat menutupi organ paru-paru yang dapat mengakibatkan kesulitan bernafas. Yang ketiga, penyebab dari gangguan organ tersebut adalah dapat mengakibatkan kematian. Yang keempat, adapun beberapa gejala yang timbul karena gangguan organ tersebut, yaitu batuk, nafas sesak, dan jantung melemah. Yang kelima, pengaruh keadaan yang ada pada artikel ini, yaitu dapat mempengaruhi organ pernapasan manusia. Yang keenam, solusi untuk menangani masalah yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada artikel ini, yaitu menjauhi asap rokok dan menjaga pola hidup sehat. Demikian hasil presentasi kami. Di sini saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Ada? Iya. Baik, terima kasih teman-teman yang memberikan pertanyaan. Namun di sini saya minta maaf, saya hanya memberikan kesempatan kepada 2 kelompok saja, yaitu kepada kelompok 1 dan kepada kelompok 3. Yang pertama kepada kelompok 1, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Tolong Anda jelaskan zat-zat yang terkandung dalam kemasan rokok. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, zat-zat yang terkandung dalam rokok yaitu zat nikotin, zat adiktif, zat penghapus cat, bahan bakar roket, pelarut industri, kapur barus, dan gas dari ikan lepot. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ini sedikit jawaban dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok 1 puas. Puas. Kelompok 1 puas? Puas. Puas. Silakan lanjut. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan. Iya, kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba bertanya kepada kelompok 2. Apakah bahaya asap rokok ini bisa mempengaruhi sistem peredaran darah manusia? Ya, baik, terima kasih. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tar yang terhidup oleh perokok akan mengedap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi, menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan akan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ini adalah jawaban dari kelompok kami. Untuk kelompok 3. Pas. Iya, pas ya. Puas? Puas. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang belum sempat bertanya, mungkin kita akan berdiskusi di lain waktu. Terima kasih. Baik, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3, tunjukkan pesonamu. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Guru dan teman-teman yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya presenter dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus seorang bocah di Pekanbaru yang meninggal dunia diduga karena kabut asap. Berikut adalah beberapa hal yang akan kami bahas di artikel tersebut adalah yang pertama, permasalahan dalam artikel tersebut mengenai kabut asap yang menyebabkan masyarakat dan mendatangkan korban bahaya menghirup kabut asap. Yang kedua, organ yang terganggu dalam artikel tersebut adalah paru-paru, dan di mana pada paru-paru itu terjadi karena ditutupi oleh asap dan akan kesulitan untuk bernafas. Yang ketiga, penyebab dari gangguan organ tersebut adalah asap. Yang keempat,
Gejala yang timbul karena gangguan organ tersebut adalah yang pertama, nafas sesak, yang kedua, kejang-kejang, dan yang ketiga, denyut jantung melemah. Yang kelima, pengaruh keadaan yang ada pada artikel tersebut, kondisi gangguan, kelainan, dan penyakit sistem pernapasan adalah dapat mendatangkan korban. Yang keenam, solusi mengenai permasalahan yang berkaitan dengan sistem pernapasan pada artikel tersebut adalah tidak membakar apapun sembarangan. Yang kedua, menghindari tempat-tempat yang berasap. Demikian hasil presentasi tentang kasus seorang bocah di Pekanbaru yang meninggal diduga karena kabut asap yang berjudul Marvel yang bernama Stanley diduga meninggal dunia karena pneumonia. Berikut ulasan mengenai penyakit tersebut. Yang pertama, permasalahan pada artikel tersebut yakni sebuah penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan, yaitu pneumonia. Organ yang terganggu ialah paru-paru, akan dipenuhi oleh cairan atau nanah. Yang kelima, pneumonia sangat berpengaruh pada sistem pernapasan sehingga dapat membuat daya tahan tubuh melemah dan juga sesak napas yang sangat tinggi. Yang keenam, solusinya agar kita bisa terhindar dari pneumonia atau penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan, antara lain yang pertama, ketika keluar rumah harus menggunakan masker. Yang kedua, hindari makan makanan yang tidak mengandung gizi. Yang ketiga, hindari diri dari asap pabrik dan polusi agar tidak dihirup. Oke. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Oke, mungkin di sini terlihat sangat banyak yang ingin bertanya. Di sini saya hanya ingin mengizinkan dua orang penanya, yaitu yang pertama dari kelompok 1 atas nama Jalti Baluk. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 4. Kira-kira pernah ada tidak seseorang yang mengalami penyakit itu di sekitar tempat tinggal Anda? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada tetangga saya yang mengalami penyakit tersebut. Dia sangat sulit untuk bernapas dan mengalami penyakit bawaannya seperti demam, sesak napas, keringat halus, sakit. Ini saya akan memberikan teman saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih. Saya coba ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyakit difteri adalah penyakit menular yang dapat menyebar melalui batuk, bersin, atau luka terbuka dari orang terinfeksi. Penyakit ini dapat menyerang orang dari segala usia dengan tingkat kematian sebanyak 20% pada penderita di bawah 5 tahun atau. Oke, luar biasa sekali diskusi Anda pada pertemuan kita ini mengenai gangguan atau penyakit yang bisa menyerang pada sistem pernapasan kita. LKPD-nya yang tadi itu Anda lengkapi dulu. Jadi silakan, misalnya tadi kan ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman kan? Nah, silakan dicatat di LKPD-nya, kemudian dilengkapi itu. Ya. Sudah selesai? LKPD-nya sudah lengkap semua? Sudah ya? Dari yang telah kalian diskusikan tadi nih bersama teman-temannya, sudah dibahas juga mengenai beberapa artikel. Ada 5 artikel yang kalian bahas semua per kelompok. Apakah masih ada yang ingin difahami? Apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Bagaimana? Pas? Sudah? Sudah. Iya, baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan konfirmasi dulu ya, penguatan dulu kepada Anda-Anda sekalian. Jadi yang pertama itu mengenai diskusinya. Mengenai jalannya diskusi.
Jadi diskusi yang kalian lakukan hari ini sudah sangat luar biasa. Seperti itu. Nah, terkait materinya. Jadi materi yang artikel-artikel tadi itu sudah sangat luar biasa. Nah, kita sudah sampai di kegiatan kita penutup. Kita sudah sampai di kegiatan penutup kita. Nah, pertama-tama nih saya akan meminta mungkin satu orang saja untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada? Oh, silakan Jelti. Jelti ya, silakan Jelti. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Iya, silakan. Pada pembelajaran hari ini adalah membahas tentang contoh-contoh penyakit dalam sistem pernapasan dan bagaimana caranya agar kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Terima kasih. Oh iya, tepuk tangan, luar biasa sekali. Berikutnya adalah untuk refleksinya. Untuk refleksi, silakan Anda tulis di LKPD-nya. Refleksi. Jadi refleksi itu Ibu pun sudah menuliskan pertanyaan-pertanyaan refleksi di LKPD-nya. Mungkin sudah dikerja, tinggal dilengkapi. Sudah dikerja ya, tinggal dilengkapi begitu? Iya. Mungkin ada satu orang saja yang memberikan refleksinya secara lisan. Siapa ya? Ya, silakan. Hersin. Mungkin bagaimana perasaannya terkait pelajaran hari ini? Silakan. Ya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat bagus, dan yang membuat saya senang adalah saya bisa belajar untuk memperdalami materi tentang sistem pernapasan, Ya. dan ada cara-cara juga yang bisa membuat kita mengetahui lebih banyak tentang penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem pernapasan. Mungkin itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu, luar biasa. Iya. Pokoknya perasaannya senang begitu ya, Hersim. Iya. Baik, luar biasa sekali Hersim. Nah, berikutnya, kegiatan kita berikutnya, kan tadi sudah pretest toh, pengetahuan awal. Nah, sekarang Ibu akan bagi post testnya. Post testnya ini adalah untuk mengukur kemampuan kalian dari apa yang telah kita diskusikan tadi. Silakan dikerjakan post testnya. Silakan dikerjakan post testnya. Bu berikan waktu untuk mengerjakan post testnya 5 menit. 5 soal ya? Iya, 1 menit untuk 1 soal. Oke. Sudah. Nah, Ibu akan berikan dulu apresiasi untuk kelompok terbaik yang tadi yang menampilkan diskusinya, caranya menyampaikan, seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini saya berikan apresiasi atau reward atau penghargaan yang luar biasa untuk 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Iya, anakku sekalian. Kita sudah detik-detik di penghujung kegiatan kita pada kesempatan pagi hari ini untuk materi kita, gangguan pada sistem pernafasan manusia, dan Ibu akan mengingatkan untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah. Oleh sebab itu, satu orang pimpin kita dalam doa, silahkan. Sio Suni, silahkan Sio. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Bapa karena Engkau telah menuntun menyertai kami dari awal kegiatan belajar mengajar kami, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik.
Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Engkau menuntun menyertai kami ya Tuhan. Engkau menjaga melindungi kami. Terima kasih Bapa. Amin. Dan ketua kelasnya siapkan. Siap. Terima kasih.